Selamat pagi warganet semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK. Hari ini kita akan bincang sedikit tentang hipertensi atau darah tinggi dalam kehamilan. Ya, hipertensi atau darah tinggi dalam kehamilan ini jika berkembang lebih lanjut bisa menyebabkan juga yang disebut preeklamsia dalam kehamilan. Preeklamsia ada yang ringan, ada yang berat. Bahkan kalau preeklamsia dengan kejang kita sebut eklamsia. Nah, hal-hal ini sangat mengancam nyawa ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Karena itu harus diwaspadai. Sekarang kita lihat ya bagaimana preeklamsia itu terjadi, karena tidak semua ibu hamil mengalaminya. Nah, ini peristiwa bagaimana terjadinya eklamsia itu. Yang ini gambar hamil normal, ya. Jadi pada awal kehamilan ya, sel-sel trofoblast akan menginvasi arteri spiralis atau pembuluh darah, ya. Dalam keadaan tidak hamil seperti ini, ya. Yang ini bagian rahim, ya, pembuluh darah arteri spiralis di sini. Ini adalah dinding dalam rahim dan ini adalah pembuluh darah plasenta atau ari-ari yang merah ini, ya. Nah, dalam keadaan hamil normal, yang ini hamil normal, ya. Invasi trofoblast itu menyebabkan pembuluh darah melebar, ya. Jadi pembuluh darah memang normalnya pada ibu hamil itu besar-besar, ya, untuk tujuannya untuk mengalirkan nutrisi oksigen ke bayi dengan lebih optimal, ya. Nah, kejadiannya yang terjadi pada preeklamsi di sini, gambar yang ini, lihat pembuluh darahnya kecil dia. Jadi invasi trofoblast pada arteri spiralis ini tidak maksimal atau tidak optimal, tidak besar seperti ini, melainkan kecil seperti ini. Vasokonstriksi. Ini yang menyebabkan bayi-bayi pada ibu yang mengalami preeklamsi atau darah tinggi dalam kehamilan cenderung kecil, yang kita sebut IUGR atau intrauterine growth retardation, ya. Bayi-bayinya cenderung kecil karena suplai nutrisi oksigen, ya, faktor pembuluh darah plasenta ini tidak baik, ya. Karena itu juga yang menyebabkan tekanan darahnya menjadi tinggi. Dan harus diwaspadai juga, kejadian ini biasanya tidak terjadi di awal kehamilan, ya, baru muncul saat usia kehamilan memasuki trimester kedua atau bahkan trimester ketiga kadang-kadang, ya. Pada ibu-ibu yang hamil kembar sering mempunyai resiko juga ke arah preeklamsia ini, karena itu harus diwaspadai. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, gejala dan tanda yang kita alami pada kondisi preeklamsia. Pada tahap awal preeklamsia yang ringan terjadi peningkatan tekanan darah, ya. Seperti yang kita ketahui, tekanan darah normal itu sekitar 120/80. Jadi kalau tekanan sistoliknya lebih dari 180 dan diastolik lebih dari 80, berarti sudah tidak normal lagi, ya. Nah, itu harus diwaspadai, sudah mengarah ke hipertensi dalam kehamilan. Kemudian juga kalau kita cek di air kencing, laboratorium kencing, ya, ada proteinurin positif, ya. Biasanya kalau pada mild preeklamsia ini atau preeklamsia ringan, kadar positifnya baru 1 positif, ya, di kencing. Jadi terjadi kebocoran urin, kebocoran protein di urinnya, ya, yang normalnya protein ini tidak terdeteksi di urin atau kencingnya. Kemudian juga kenaikan berat badan yang berlebih, ya. Normalnya kenaikan berat badan ibu hamil itu hanya setengah kilo seminggu. Jadi kalau berlebih harus dicurigai juga retensi cairan sudah mulai pada kondisi-kondisi ini. Kemudian juga water retention dan bengkak, ya, bengkak pada kehamilan. Bengkak pada kehamilan tentunya belum tentu selalu preeklamsi, ya. Jadi preeklamsi itu ada trias, hipertensi, bengkak, dan juga ada protein di urin, itu trias preeklamsi, ya. Kemudian jika tidak dikontrol tekanan darahnya ini dan terus berjalan ke arah yang parah, adalah yang disebut preeklamsi berat. Kalau pada kondisi preeklamsi berat, biasanya tekanan darah lebih tinggi lagi, ya, di atas 160 dan di atas 90 biasa diastoliknya. Kemudian juga terjadi sakit kepala, ya, meskipun minum obat sakit kepala tetap tidak hilang. Kemudian juga disertai mual dan muntah, pandangan yang kabur, dan juga nyeri di area perut, ya. Jadi gejala-gejala ini harus diwaspadai pada ibu-ibu yang mengalami gejala seperti ini saat kehamilan, ya, karena harus diobati dan diantisipasi cepat. Ini merupakan kondisi emergency dalam kehamilan, ya. Baik, terima kasih, semoga menjadi manfaat.